Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 352785000707 dengan nomor induk mahasiswa 062508255652. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN di kelas 8 semester 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ketapang dengan topik integritas diri, membangun kepercayaan melalui sikap jujur, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat belajar. Senantiasa ikhtiar, bisa berdoa, menjaga optimis dan tawakal. Ya, terima kasih untuk semangat kalian pagi hari ini. Karena sekarang kalian begitu bersemangat, maka saya mengajak kalian untuk lebih semangat lagi dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu itu bukan hanya sekedar penyemangat untuk kita semua, tapi itu adalah sebuah pengingat untuk kita semua, sebagai harapan besar untuk kita semua, bagaimana kita sebagai generasi bangsa bisa menjadi generasi yang baik, yang bisa mengemban, membawa negara kita tercinta ini ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang saya minta Ketua Kelas, Dani, untuk membacakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan dipimpin. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan sehat dan bergizi. 5. Gemar belajar. 6. Bermasyarakat. 7. Tidur cepat. Ya, terima kasih. Sekarang Bapak mau tanya, yang memimpin, bangunnya jam berapa tadi? Jam 3, Pak. Jam 3, ya. Kamu Alif, tadi salat subuhnya berjemaah atau tidak? Tidak. Tidak berjemaah. Nurin, tadi malam tidur jam berapa Nurin? Jam 9, Pak. Tidur jam 9. Vika, tadi kesini sarapan atau tidak? Sarapan, ya. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kami harap betul-betul dilaksanakan. Enggak apa-apa sekarang yang tidak sarapan, ini sebagai pembelajaran. Besok apa yang tidak bagus, yang kurang baik harus diperbaiki lagi.
Ya, seperti itu ya. Sekarang Bapak akan mengecek kesiapan kalian, kerapian kalian. Ya, bajunya dimasukkan semua. Saya rasa cukup. Silahkan kalian duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar di SMP Negeri 3 Ketapang ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang kita cintai, yang memiliki gelar Al-Amin, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, terutama kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kepada ketua kelas Dani untuk memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, dengan harapan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Dani dipimpin. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nashiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa misdarihil adim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian, ya. Yang hadir mengacungkan tangan, menjawab hadir, ya. Ahmad Fadil Lutfi, Arinil Haq, Arisa Aurina Kairen, Devi, Sri Wahyuni Muhammad Amirullah, Syafika Nurul Ain, Ali Fasa, Da Fauzi, Faisal Bahri, Hadir. Muhammad Afandi, tidak masuk ya, absen ya. Rohid, Rosid Dani Lutfi, Hadir. Ahmad Rendi, Hadir. Ina Solehati, Maskuratus Soleha, Muhammad Ismail, Tania Nurin Salsabila. Cuman satu yang tidak masuk. Kemana? Ketua kelas ada ini, ada surat izin apa? Sakit Pak. Sakit ya. Kita doakan semoga teman kalian yang tidak masuk hari ini segera diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali bersekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, demi kelancaran kita saat proses belajar mengajar, Bapak akan membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Membuat kesepakatan kelas yang harus kalian atau kita semua taati selama proses
pembelajaran ini berjalan. Nah, kesempatan kelas ini sebagaimana dilihat di depan, ya, kelihatan ya? Ya, Pak. Atau kontrak belajar kita pada pagi ini. Yang pertama, datang tepat waktu dan siap mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah kalian semua datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, menghormati guru dan teman, berbicara dengan sopan, jangan asal bersuara, ya, biar tidak gaduh. Tidak menggunakan HP selama pelajaran tanpa izin. Beda halnya nanti ketika Bapak menyuruh karena memang kebutuhan pendukung misalnya, tidak masalah. Aktif, berani bertanya dan berpendapat dengan santun. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Jangan takut salah, karena ini semuanya bagian dari proses. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Jadi kalau nanti ada yang ingin keluar, silahkan izin dulu kepada Bapak. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori. Dan tentunya seperti yang sudah kita lakukan tadi adalah berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Ya, itu ya. Sepakat dengan ini atau ada di antara kalian yang mau menambahkan atau keberatan dengan ini? Kesepakatan kelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang akan kita pelajari adalah tentang integritas diri, membangun kepercayaan melalui sikap jujur. Namun sebelum ini kita bahas lebih jauh, coba saya ingin tanya, masih ingat apa tidak pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Amanah. Iya, betul sekali, amanah. Coba Dani, satu kata tentang amanah. Jujur. Jujur. Vika. Dapat dipercaya. Wah, luar biasa, masih ingat kalian. Alif. Apa Alif? Ingat? Kira-kira apa? Tidak boleh bohong. Ya, itu adalah semuanya berkaitan dengan tidak bohong ya. Coba Nurin, lebih lengkap lagi. Saya mau tanya, apa jawaban tentang amanah itu? Kepercayaan atau titipan yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi apa yang sudah dipercayakan kepada kita semua haruslah kita bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Penuh dengan tanggung jawab. Makanya Rasulullah memiliki gelar Al-Amin karena keterpercayaannya. Orang-orang tidak ada satupun orang kafir termasuk sekalipun tidak pernah ada yang meragukan keal-aminannya Rasulullah. Ya, bagus. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang insya Allah akan bisa kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama adalah kalian atau peserta didik diharapkan nantinya mampu menjelaskan makna jujur secara bahasa ataupun secara istilah berdasarkan sumber Islam. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang diperintahkan untuk berlaku jujur. Yang ketiga, menganalisis berbagai jenis kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 4, menunjukkan sikap menghargai nilai kejujuran dalam pergaulan di sekolah dan di rumah. Meneladani perilaku jujur sebagai bentuk integritas diri untuk membangun kepercayaan dan kebaikan. Menyimpulkan hikmah dari perilaku jujur dan dampak negatif dari ketidakjujuran melalui kegiatan refleksi. Membiasakan perilaku jujur dalam ucapan, tindakan, dan tanggung jawab sehari-hari di lingkungan sekolah. Inilah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kalian simak betul ini video. Ada kerja kelompok yang harus kalian kerjakan di rumah, ya? Kamu satu, ya. Satu, kamu satu.
kalian tanam, rawat, dan ingat, dari perhitungan itulah yang akan menentukan nilai kelompok kalian. Iya, Mak. Saya minta maaf, Pak. Jujur, peduli, mandiri, disiplin adalah nilai baik yang harus ada dalam diri kalian. Syamila dan kelompoknya kalian hebat, gotong royong untuk kebaikan. Jadi kalian pemenangnya. Sudah cukup menyimak videonya? Jangan terlalu berlama-lama biar kalian tidak bosan. Ya, sudah menangkap, sudah ada di dalam bayangan kalian apa aja yang pesan-pesan moral yang ada di dalam video ini. Ya, Bapak minta sekarang kalian untuk mendiskusikan dengan kelompok kalian, sebagaimana yang sudah kalian tadi lihat. Silakan sekarang diskusikan dan catat hal-hal atau poin-poin apa, nilai-nilai apa yang kalian dapat dari video ini. Silakan. Ayo, gimana? Ada yang sudah selesai atau masih? Silakan sebanyak-banyaknya kalian pikirkan, kalian catat. Saya minta siapa yang siap di antara kelompok-kelompok ini menjelaskan sambil lalu berdiri. Ayo, Nurin. Kelompok 1. Berdiri ya, di situ. Silakan dibaca bukunya yang catatannya, nggak apa-apa dibaca. Yuk, langsung baca di situ. Berkata dan berbuat jujur, tidak berbohong, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menyesalinya. Ya. Coba yang lain, Vika, ayo Vika. Kita harus berani jujur, menyadari kesalahan kita, meminta maaf, menyesali kesalahan, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Yang lagi, Ismail? Yang kami dapat, jangan mencuri, jangan berbohong, berkata jujur, bergotong royong, saling mengingatkan untuk tidak bohong. Kalau salah minta maaf. Ya. Ini, ayo. Kita harus berkata jujur, bertanggung jawab, berani, berdisiplin, mandiri, jangan mencuri, dan punya sopan santun, dan jangan berbohong, minta maaf dan menyesalinya. Ya. Jawaban kalian semuanya bagus, ya, semuanya bagus. Kalian betul-betul dapat menangkap dari video ini. Jadi pesan dari video ini adalah bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan secara jujur. Kalau misalkan kita baik disengaja atau tidak disengaja melakukan kesalahan, maka kita harus segera menyadarinya dan segera meminta maaf. Dan belajar dari itu untuk bagaimana kemudian kita tidak mengulanginya lagi. Jadi kita tidak perlu mencari alasan dengan apa yang kesalahan yang sudah dilakukan. Sadari dan meminta maaf. Ya itu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang jujur, bagaimana yang kalian lihat di layar. Integritas diri membangun kepercayaan melalui sikap jujur. Arti jujur secara bahasa. Ya. Kata jujur berasal dari bahasa Arab sidkun atau sidku yang berarti benar, nyata, sesuai antara ucapan dan kenyataan. Lawan kata dari kata jujur ini adalah bohong.
atau dusta. Kemudian secara istilah, jujur ini adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa dibuat-buat, ditambah, ataupun dikurang, harus betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Itulah jujur. Kemudian, dalil-dalil Al-Quran tentang makna jujur. Coba saya minta tolong kepada Imas. Silakan bisa bantu dibacakan Imas. Apakah ini cukup jelas? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kalau kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka wajib qulu qawlan sadida, berkata apa adanya, berkata secara benar. Itu. Kemudian Al-Quran ini diperkuat lagi dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadbah fa innahu ma'al fujur wa huma finnar. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Kita tidak boleh berkata buruk, kita tidak boleh berbohong, karena kebohongan itu akan membawa kita ke kerugian, dan kerugian itu akan, keburukan itu akan membawa kita ke neraka. Nah, ini jenis-jenis kejujuran. Jenis-jenis kejujuran. Yang pertama adalah niat kita. Kita harus jujur pada niat kita. Apa maksud atau sidqun niyah? Apa yang dimaksud dengan sidqun niyah? Seseorang melakukan berbagai hal dengan landasan niat agar memperoleh ridho Allah. Jadi innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang akan kita kerjakan harus didasari oleh niat yang tulus. Itulah kejujuran sejati. Ya. Kemudian jujur dalam ucapan atau sidqul lisan. Lisannya harus benar, yang dikatakan harus benar. Dalam bertutur kata kepada lawan bicara kita harus benar. Kemudian jujur saat berjanji atau sidqul wa'di. Ya. Kita harus jujur saat berjanji. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Karena janji adalah hutang, maka janji itu harus ditepati. Kemudian hikmah jujur. Apa hikmah dari jujur? Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dihargai dan disukai banyak orang. Ya. Hidup menjadi tenang, hati lapang karena tidak menyembunyikan kebohongan. Mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Inilah hikmah-hikmah jujur yang dapat kalian atau kita raih. Jadi kita akan tenang, ya, karena tidak dibayang-bayangi oleh orang-orang yang kecewa dengan kita. Ya. Dan dalam hati nurani, orang yang tidak jujur itu akan tidak pernah merasa damai. Kemudian dampak buruk dari ketidakjujuran. Dan yang pertama adalah hilangnya kepercayaan orang lain. Yang kedua apa? Mendapat dosa dan murka Allah. Terus? Hidup tidak tenang karena takut kebohongan terbongkar. Kemudian? Merusak hubungan sosial, teman atau orang lain tidak percaya lagi. Lalu? Menjadi awal dari kejahatan lain karena kebohongan terbongkar. Selanjutnya apa? Terakhir? Menutup jalan rezeki dan keberkahan. Pasti tidak dipercaya. Walaupun kali ini benar,
Kalau sebelum-sebelumnya pernah berbohong, ini pasti bohong lagi. Pasti seperti itu orang. Ya. Dan pastinya mendapatkan dosa dan murka dari Allah. Dan dia selalu dibayang-bayangi dengan rasa takut pada saat-saat tertentu kebohongan itu akan terbongkar. Ketika seseorang dibayang-bayangi oleh rasa takut kebohongannya terbongkar, maka bisa jadi orang tersebut melakukan kebohongan-kebohongan yang lain, yang lebih parah, yang lebih fatal. Na'udzubillah. Jangan paksa dipertahankan. Biar saya nanti nggak ketahuan bohongnya, saya harus begini-begini. Berkelit lagi, berbohong lagi. Akhirnya menumpuk. Jangan seperti itu. Selesaikan, minta maaf, akui, perbaiki. Seperti itu. Dari semua yang dijelaskan tadi, jujur itu keren. Jujur itu keren. Bapak minta kalian untuk mengerjakan game interaktif. Linknya sudah Bapak kirim di HP kalian. Silahkan dibuka sekarang dan dikerjakan. Sini, scan sini barcode-nya. Sini. Oke. Cukup? Ya. Siapa yang paling jauh? Ya, ternyata tepuk tangan untuk Nurin. Nurin bisa lewati 15 meter, sementara Safika 8 meter dan Dani 7 meter. Ya, cukup. Sekarang Bapak akan memberikan sebuah proyek kalian untuk membuat poster tentang kejujuran menggunakan Canva, ya, notebook yang sudah kalian siapkan. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Kalian boleh mengikuti langkah ini, boleh tidak, dengan imajinasi kalian sendiri, hanya untuk mempercepat kerja kalian. Boleh simple. Nurin, ya. Ya. Silakan kalau deskripsinya sudah selesai, saya minta untuk mendeskripsikan di tempat situ, di tempatnya. Silakan berdiri. Atau maju aja sini, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin dari kelompok 1. Saya Ina. Saya Kairen. Saya Devi. Ingin menjelaskan tentang poster di atas. Poster ini menggambarkan bahwa kejujuran tidak memiliki batas ruang dan waktu. Seseorang yang benar-benar jujur akan selalu bersikap benar, baik ketika diawasi maupun tidak. Melalui 3 lingkungan utama, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat, poster ini mengajak kita untuk menjadikan kejujuran sebagai gaya hidup. Orang-orang yang jujur akan selalu tenang karena tidak memiliki rahasia untuk disembunyikan. Dengan jujur, hidup menjadi lebih ringan, hubungan menjadi lebih harmonis, dan keberkahan senantiasa hadir. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, ya. Jadi, poster ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa berbuat jujur dimanapun
baik di sekolah, di rumah maupun di tempat kita biasa berinteraksi dengan dunia sosial. Karena waktu itu terbatas, kalian yang tidak selesai bisa dilanjutkan di rumah ya. Di rumah nanti kirim emailnya ke Bapak sebagaimana yang sudah kalian tahu. Karena keterbatasan waktu, kita sudah ada di penghujung. Saya minta kalian nanti posternya diupload, Nurin ya, dengan kelompoknya di media sosial yang kalian miliki. Dan yang paling penting adalah bagaimana ini betul-betul dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rapikan alat tulisnya. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jujur adalah pilihan hidup yang niscaya harus kita pilih dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kejujuran itu adalah sebuah kesesuaian antara tindakan kita, antara ucapan kita yang direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut untuk jujur, karena jujur itu keren. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.